Teman-teman netizen yang saya hormati semuanya, hari ini ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan kesaksian dari AR yang dimana beberapa hari yang lalu saksi ini mengaku bahwa dia bersama-sama dengan Eki dan Vina pada malam kejadian, yakni pada tanggal 27 Agustus 2016, di mana pada saat malam kejadian tersebut mereka menyaksikan bahwasanya Eki sebelum meninggal sempat meminum obat-obat terlarang dan mabuk. Jadi disebutkan bahwasanya ada 3 orang saksi ya dalam jumpa pers yang disampaikan pada hari ini yang digelar di Cirebon. Ada 3 saksi yang mengatakan, yang berinisial AR dan juga berinisial MA dan kemudian ada YA yang menyaksikan bahwasanya pada malam kejadian tersebut mereka masih bersama-sama dengan Eki dan Vina sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Jadi menurut pengakuan mereka, sebelum Eki itu meninggal, Eki masih sempat mabuk dan minum obat-obat terlarang. Nah, terkait dengan kesaksian dari mereka, pihak dari keluarga Eki, yakni Ibtu Rudiana, melalui kuasa hukumnya yakni Elsa Syarif dan kawan-kawan, disinyalir akan melaporkan kesaksian mereka, akan melaporkan orang saksi yang bernama AR, kemudian MA dan juga YA ini akan dilaporkan ke pihak yang berwajib dengan tuduhan bahwasanya mereka telah mencemarkan nama baik keluarga dari Ibtu Rudiana. Karena bagaimanapun Ibtu Rudiana sangat meyakini bahwasanya anaknya yang bernama Eki itu adalah anak yang baik. Selama dia berinteraksi dengan Eki, tidak ada indikasi yang mengatakan bahwa Eki ini orang yang selalu mabuk-mabukan dan tidak terindikasi memakai obat-obat terlarang. Jadi dengan demikian Ibtu Rudiana merasa bahwa kesaksian dari AR ini dan juga kawan-kawan ini sangat merugikan pihak keluarga dari Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menganggap bahwasanya kesaksian tersebut sangat merugikan dan mencemarkan nama baik keluarganya. Oleh sebab itu, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya yang bernama Elsa Syarif disinyalir akan melaporkan mereka kepada pihak terwajib. Selanjutnya kita langsung ya, kita akan bacakan beritanya terkait dengan kesaksian dari AR, kemudian MA dan juga YA ini terkait dengan kesaksian mereka yang menyatakan bahwasanya Vina dan Eki ini sempat minum obat-obat terlarang. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 terus bergulir sampai hari ini. Ya, kemudian yang terbaru adalah kemunculan sejumlah saksi yang mengaku bersama-sama dengan Eki dan Vina pada malam kejadian. Para saksi ini menyatakan bahwa mereka bersama dengan Eki dan Vina beraktivitas seperti biasa hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kemudian dalam konferensi pers yang digelar di Cirebon hari ini, yakni hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, disebutkan bahwa 3 orang saksi yang berinisial AR, kemudian ada juga MA dan juga ada saksi yang berinisial YA, mereka bersama-sama dengan Eki dan Vina pada malam kejadian hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Untuk para saksi yang melihat Eki dan Vina masih beraktivitas normal sehingga kurang lebih pukul 22.00 itu sudah dalam pendampingan kami, kata Reno dari LBH Buana Carubah Negara. Menurut Reno, kesaksian dari AR, MA dan YA berpotensi mengungkap kronologi yang sebenarnya terkait tewasnya mendiang Eki dan Vina tersebut. Dia juga mengatakan bahwa peristiwa pemerkosaan dan penganiayaan di belakang showroom yang selama ini diyakini sebagai TKP atau tempat kejadian perkara pembunuhan Eki dan Vina diragukan kebenarannya. Kemudian Reno juga menambahkan bahwa kronologi yang sebenarnya dari peristiwa malam 27 Agustus 2016 ini sudah diketahui oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri.
pada saat yang tepat mungkin nanti akan disampaikan oleh pihak Kapolri dan akan menjelaskan semuanya kepada khalayak ramai secara terang-terang terkait dengan kasus meninggalnya Eki dan Vina ini, kata Reno. Kemudian lebih lanjut ia mengatakan bahwasanya kliennya yakni saksi berinisial R memang mengetahui peristiwa tersebut, yakni Eki dan Vina pada waktu malam kejadian. Dari siang hari hingga malam hari Vina dan Eki ini dan juga teman-temannya ini masih berinteraksi ya, masih saling berkomunikasi. Dan selanjutnya Reno menjelaskan bahwasanya AR sudah bersama dengan Eki sejak Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sore sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga pada saat malamnya yakni pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian AR dan Eki ini kemudian sehingga di warung bebah di kawasan Cideng bertemu dengan dua saksi lainnya, kemudian membeli minuman dan obat-obatan terlarang sejenis Zenit, sampai membeli minuman juga ya, minuman dan obat-obatan terlarang waktu itu. Jenis Zenit dikonsumsi oleh Eki, tidak oleh Vina, tutur Reno pada waktu konferensi pers kemarin. Dari warung bebeh Eki dan AR pulang ke rumah AR untuk mandi, ganti baju dan makan. Kemudian di hari yang sama pergi lagi untuk menjemput Vina di rumah Widi. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di rumah Widi itu bertiga berarti kamu, tanya Reno kepada saksi AR. Jadi ada Eki, kemudian Vina dan juga AR dan juga ada Widi. Kemudian diakui oleh HR bahwa dari rumah Widi mereka berboncengan tiga, yakni Eki, AR dan Vina menuju ke Dauan, Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Menuju ke Dauan ke rumah temannya yang bernama AN dan YS. Di Dauan sempat minum lagi sejenis minuman CIU sambil nonton puncak acara 17 Agustus. Ada organ tunggal di situ, ungkap Reno pada saat konferensi pers. Dari Dauan AR bersama pacarnya ribut kemudian pergi lebih dulu. Kemudian Eki dan Vina juga pergi, alasannya mau minta uang. Enggak tahu apakah minta uang ke orang tuanya Eki atau ke orang tuanya Vina, kata Reno mereka tidak tahu. Sebelum pamit pergi, Eki sempat meminjam kaos kepada AN, kemudian diberi pinjam kaos warna hitam merek Vampel. Dari peristiwa itu kemudian bergantilah pakaian Eki, pinjam kepada saudara AN, dipinjamkan untuk bajunya atau kaosnya, jelas Reno. Pada saat kejadian meninggalnya Eki itu menggunakan kaos dari saudara N, kaos hitam merek Vampel ya. Kemudian kita lanjut. Di sini dikatakan bahwasanya kisaran pukul 9:30 malam atau sampai dengan jam 10 itu Eki dan Vina pamit kepada saudara N untuk minta uang, katanya pergi dari area Dauan, tambah Reno pada waktu itu. Reno juga menambahkan bahwa sekitar pukul 22:14 Vina menghubungi Widya lewat telepon genggam. Vina sempat telepon menghubungi saudara Widya untuk ngajak. Jadi pada waktu malam kejadian sekitar pukul 22:14 Vina ini masih sempat menghubungi Widya untuk mengajak untuk ikut bersama-sama mereka, dan hal itu juga dikonfirmasi dengan keterangan yang diberikan oleh Widi pada saat itu bahwasanya sekitar pukul 22 itu Vina dan Widi masih sempat berkomunikasi, dan hal tersebut juga didukung dengan hasil ekstraksi data ponsel dari HP Vina yang menyatakan bahwasanya sekitar jam tersebut Vina masih berkomunikasi dengan Widi. Kemudian setelah pukul 22.00 setelah pukul 22:14 waktu Indonesia Barat itulah peristiwa meninggalnya Vina dan Eki terjadi. Menurut Reno, pihaknya belum bisa menyimpulkan bahwasanya apakah meninggalnya Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal atau pembunuhan. Kita masih dalam proses pendalaman, belum ada kesimpulan apapun, kata Reno dalam konferensi pers kemarin. Kemudian
Di sini juga ada berita yang menyatakan bahwasanya dari pihak keluarga Vina sendiri masih belum tidak terima jika kematian Vina ini disebut dengan kecelakaan lalu lintas. Ia sangat meyakini bahwasanya Vina dan Eki ini merupakan korban dari pembunuhan karena mengingat luka-luka yang dialami oleh korban itu adalah lukanya bukan ciri-ciri dari kecelakaan lalu lintas, akan tetapi ciri-ciri dari luka tersebut merupakan ciri-ciri luka yang merupakan sebuah penganiayaan sehingga menimbulkan korban tersebut meninggal. Saya dari awal itu saya dan keluarga meyakini bahwa itu adalah pembunuhan. Kamu keluarga tidak berterima bahwa ini dikatakan laka lantas, kata Maliana dikutip dari Kompas TV kemarin. Menurut Maliana, kondisi jasad Vina tak terindikasi seperti korban laka lantas. Luka-luka yang adik saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan. Kalau dibilang kecelakaan, kepala itu lunak, kaki dan kepala itu remuk, ungkapnya. Sebelumnya pihak Sekatatal atau mantan terpidana kasus Vina menyimpulkan bahwa kasus kematian Vina dan kekasihnya tersebut adalah murni kecelakaan. Kesimpulan itu disampaikan pihak kuasa hukum Sekatatal dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pekan lalu. Kemudian terbaru, kuasa hukum Sekatatal juga menghadirkan sejumlah saksi fakta di sidang lanjutan PK ini. Sejumlah saksi meyakini bahwa Vina dan Eki meninggal karena kecelakaan. Satu di antaranya yang meyakini hal tersebut adalah saksi Jogi Nainggolan. Jogi diketahui merupakan kuasa hukum yang mendampingi 5 terpidana kasus Vina pada tahun 2016. Baik pemirsa dan teman-teman netizen semuanya yang saya hormati, begitulah ya kira-kira yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Simak terus dan salam.